Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serial kajian ilmiah berkaitan tentang hak-hak dalam agama Islam, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang tema yang penting, yaitu hak-hak kerabat atau menyambung tali silaturahim. Kaum muslimin, kerabat atau menyambung silaturahim adalah kita menyambung kerabat-kerabat orang-orang yang terdekat dengan bapak dan ibu kita. Setelah sebelumnya kita bahas tentang hak-hak orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kita sekarang akan membahas tentang kerabat, yaitu saudara-saudara bapak atau ibu kita, paman, bibi, demikian juga orang-orang yang antara kita dengan mereka ada hubungan, seperti anak kita, cucu kita. Maka hendaknya bagi kita untuk menyambung, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Banyak kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini mulai meremehkan tentang menyambung silaturahmi. Banyak di antara mereka tidak peduli dengan kerabat mereka. Tidak pernah mengenal, membantu, menyenangkan. Nah, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengkaji masalah ini, untuk mengingatkan kepada diri kita tentang hak-hak kerabat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh, taqul man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim, kerabat itu dia digantungkan di arsy, dan dia mengatakan, siapa yang menyambungku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Oleh karenanya, kerabat ini memiliki beberapa hak di dalam agama Islam yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hendaknya bagi kita untuk menyambungnya, jangan memutusnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali kerabat, tali silaturahim. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil, untuk berbuat baik, dan untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat, yakni kerabat bapak dan kerabat dari pihak ibu. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ini tentang hak orang tua. Wabidzil qurba, setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkannya, setelah Allah SWT memerintahkan kepada kita tentang tentang hak kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, maka yang ketiga adalah Allah memerintahkan, mengingatkan kepada kita tentang hak kerabat, karena ini termasuk
berbakti kepada orang tua. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli wudda abi. Termasuk bakti kepada orang tua adalah menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang terdekat dengan bapak dan ibunya. Ya. Jadi walaupun misalkan bapak ibu kita sudah meninggal dunia, salah satu bentuk bakti seorang anak kepada bapaknya, kepada ibunya yang telah meninggal dunia adalah menyambung silaturahmi. Ya, paman, bibi, ya, ini perlu kita tetap menyambung mereka, ya. Ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an perintah-perintah seperti ini banyak sekali. Dalam surat Al-Isra juga demikian, ayat 26, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Ya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat kalian, berikan hak-hak mereka. Demikian juga orang-orang miskin, ibnus sabil, dan janganlah kalian mubadzir. Ya. Demikian juga dalam surat Ar-Rum ayat 38, fa'atidal qurba haqqahu. Ya, berikanlah hak-hak kerabat. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat banyak sekali. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih menganjurkan kepada kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya bagi dia untuk menyambung silaturahmi. Ya, di sini dimotivasi oleh Nabi dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sering ya dikaitkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah ini memotivasi kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, dia memunculkan roja, motivasi, harapan. Sedangkan iman kepada hari akhir ini memunculkan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dimulai dengan iman. Karena iman adalah motor penggerak bagi seorang hamba untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, imanlah yang menjadikan kita semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Seperti dalam hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung silaturahmi. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau kamu benar-benar beriman, ya, maka sambunglah tali silaturahmi. Karena itu termasuk bagian dari iman. Ya, jika kita tidak menyambung tali silaturahmi, berarti ada yang kurang dalam keimanan hamba. Ya. Nah, jadi termasuk tanda keimanan seorang hamba apabila dia menyambung tali silaturahmi. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wattaqullah wasilu arhamakum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini perintah secara umum, takwa yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wasilu arhamakum, dan ya, sambunglah silaturahmi, ya, tali kerabat kalian. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bullu arhamakum walau bisalam. Basahilah, ya, tali kerabat kalian. Ya, sambunglah tali kerabat kalian walau hanya dengan salam saja. Ya, alhamdulillah pada zaman kita sekarang lebih mudah lagi ya. Ya, dengan adanya HP, adanya grup, ya, kita bisa tetap menyambung ya tali kerabat
tali silaturahmi. Taib. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik kematiannya, beliau memberikan wasiat kepada kita, arhamakum, arhamakum, ya, perhatikanlah tali kerabat kalian, ya, silaturahmi kalian, perhatikanlah, ya, rahim-rahim kalian, ya, kerabat-kerabat kalian. Ini salah satu pesan Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Itu menunjukkan betapa pentingnya, ya, masalah ini, yaitu menyambung silaturahmi. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk menyambung tali silaturahmi. Bagaimana bentuknya? Ya, tidak ada secara pasti dari Nabi SAW, dan para ulama mengatakan segala sesuatu yang tidak ditentukan, ya, maka dikembalikan kepada urf, ya, dikembalikan kepada adat. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'is syarifi lam yuhad. Dan urf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ditentukan oleh syariat. Maka selama, ya, masyarakat memandang itu termasuk bagian dari silaturahmi, ya, baik dengan ziarah, baik dengan saling memberi hadiah, bantuan, ya, dengan kita berbuat baik kepadanya dalam tutur kata, ya, dengan keramahan kita, senyuman kita, ya, pemuliaan kita kepadanya, segala hal yang menurut urf masyarakat itu termasuk, ya, berbuat baik kepada kerabat, maka itu termasuk, ya, dalam masalah menyambung silaturahmi ini. Jadi menyambung silaturahmi ini luas jangkauannya, ya, dan itu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Seperti sekarang, ya, bisa termasuk menyambung silaturahmi, ya, kita bisa menggunakan misalkan grup silaturahmi, misalkan, ya, bikin grup silaturahmi, ya, kerabat-kerabat kita, misalkan grup keluarga, ya, kita bisa WhatsApp dia, telepon dia, video call dia. Ini juga termasuk dalam kategori, ya, menyambung silaturahmi. Walaupun tentunya apabila kita bisa secara langsung, ya, ke rumahnya, itu tentu lebih bagus, ya, bukan online tapi offline. Kalau kita bisa langsung tentu lebih bagus. Tetapi kadang-kadang kan mungkin karena jauh, ya, sehingga berat bagi kita untuk langsung. Alhamdulillah kita sekarang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin bahwa hakikat menyambung silaturahmi bukan cuma sekedar balas budi. Dalam artian kerabat-kerabat kita yang menyambung kita baru kita sambung dia, enggak mesti. Ya, kita berkewajiban untuk menyambung silaturahmi, ya, walaupun kerabat kita tidak baik sama kita, ya, dia putus hubungan dengan kita tetap sambung. Justru inilah hakikat menyambung silaturahmi. Kalau dia cuma menyambung siapa yang menyambungnya, itu namanya balas budi. Nabi SAW mengatakan, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang mukafi, balas budi. Dia menyambung orang yang menyambung, ya, menyambungnya, yang datang kepadanya, ya. Kadang sebagian orang seperti itu. Kenapa kok nggak disambung? Orang dianya aja nggak pernah ke rumah saya, dianya aja cuek sama saya. Justru yang paling penting itu kita menyambung orang-orang yang telah memutus kita. Ya, betapa banyak kerabat-kerabat udah bertahun-tahun, ya, nggak pernah kumpul, nggak pernah ketemu. Ya, kadang mungkin malah sebagiannya sudah lupa kalau dia punya kerabat itu. Ya, maka yang seperti ini justru,
Ya, kita perhatikan, kita sambung supaya tidak putus. Ya, supaya tidak putus. Jangan sampai, maaf, ada sebagian itu kadang hanya menyambung orang yang menyambungnya saja. Padahal mungkin jauh sana dia sambung. Tapi yang terdekat dengannya, mungkin karena ada gesekan, ada permasalahan, ya, dia cuekin, ya, dia nggak pedulikan. Nah, ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat, saya menyambung mereka, tapi mereka memutuskan saya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka, ya, malah berbuat jahat kepada saya. Ya, aku lembut kepada mereka, tapi mereka kasar kepada saya. Apa kata Nabi? La in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Ya, kalau kamu tetap bisa seperti yang kamu katakan, maksudnya jika kamu ini benar-benar seperti yang kamu katakan, maka, ya, seakan-akan kamu menaburkan, ya, seakan-akan kamu menaburkan pasir di wajah mereka. Ya, maksudnya kita membalas keburukan orang dengan kebaikan, itu justru menyesakkan dada mereka. Dan, ya, melapangkan dada kita. Melapangkan dada kita. Yang paling penting itu bagaimana kita berbuat baik sama orang lain. Perkara orang lain berbuat jahat kepada kita itu bukan urusan kita. Ya, itu biarkan dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita berbuat baik sama orang. Itu yang paling penting. Ya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolongmu selama kamu seperti itu. Yakni selama kamu berbuat baik sama orang walaupun mereka menyakitimu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Allah Subhanahu wa taala akan bersama kamu. Intinya, ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaan kalau kita menyambung silaturahmi, ya. Sebagai motivasi, ya, saya akan sebutkan beberapa keutamaan jika kita menyambung silaturahmi. Pertama, bahwa menyambung silaturahmi adalah, ya, merupakan faktor, ya, dibukakannya, dilapangkannya rizki untuk kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizkih wa an yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bagi dia untuk menyambung silaturahmi. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa menyambung silaturahmi, ya, merupakan sebab dibentangkannya rizki bagi seorang dan dipanjangkan umur. Ya, bukan berarti kemudian merubah takdir, tidak. Tapi ini namanya sebab, seperti kita menjaga pola makan kita, ya, menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita, itu adalah salah satu sebab, ya, umur panjang. Begitu juga, ya, dengan silaturahmi, itu sebab, ya, itu sebab. Yang kedua, bahwa menyambung silaturahmi ini merupakan sebab, ya, panjang umur dan selamat dari su'ul khotimah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, silatul arham wa husnul jiwar au husnul khulq yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Menyambung silaturahmi, ya, atau berbuat baik kepada tetangga atau berakhlak yang mulia itu bisa memakmurkan rumah, ya, diberkahi rumahnya dan menambah usia.
ya, menambah usia, memanjangkan umur. Dalam riwayat yang lain, man sarrahu, ya, tapi hadisnya dhaif, tapi bisa untuk sebagai penguat. Man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yufassa lahu fi rizqih wa yudfa'a anhu maitatas su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan dihindarkan dari su'ul khatimah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung, ya, silaturahmi. Demikian juga yang ketiga di antara, ya, keutamaan dari menyambung silaturahmi, bahwa menyambung silaturahmi adalah sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, Allah akan merahmatinya. Ya, sebagaimana dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, awal-awal menerima wahyu, ya, bertemu dengan Jibril, ya, kemudian pulang kepada Khadijah, ya, dia kaget, panik. Dia mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, ya, selimuti aku. Akhirnya diselimuti oleh Khadijah sampai hilang rasa paniknya. Kemudian dia menceritakan kepada Khadijah. Lalu Khadijah, ya, mengatakan kepadanya, kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Ya, sekali-kali tidak, Allah tidak akan menyengsarakan kamu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, kamu menanggung beban. Wa taksibul ma'dum, membantu orang-orang yang fakir. Wa tuqrid dhaif, ya, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu kesusahan-kesusahan orang. Jadi maksudnya orang yang akhlaknya mulia seperti ini, maka tidak mungkin, ya, ditelantarkan, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka menyambung silaturahmi merupakan sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba, ya, menjaga dia dari segala bahaya. Yang keempat di antara keutamaan menyambung silaturahmi juga, bahwa menyambung silaturahmi merupakan sebab masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana dalam hadis, pernah ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu amalan yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Maka Nabi SAW menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Ini tauhid. Makanya tauhid merupakan kunci paling utama untuk meraih surga. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan, ya, mengeluarkan zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahmi. Demikian juga ketika, ya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ambi'ni an amrin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang suatu amalan, jika aku melakukannya maka aku akan masuk surga. Ya, itulah cita-cita para sahabat itu, ya. Pertanyaannya adalah tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan surga. Luar biasa. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afsis salam. Ya, sebarkan salam. Wa'at imit ta'am. Ya, berikanlah makanan. Wasilil arham, dan sambunglah silaturahmi, tali kerabat. Wasalli bil laili wan nasu niyam. Ya, salatlah di malam hari saat manusia terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan
keselamatan. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Menyambung silaturahmi adalah sebab kita meraih surga, dan surga adalah puncak kenikmatan dan puncak kesuksesan, ya, yang semestinya seorang muslim berlomba-lomba untuk menggapainya. Yang kelima di antara keutamaannya juga, ya, bahwa menyambung silaturahmi ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di dalam hadis, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi SAW mengatakan, imanun billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, summamah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala silaturrahim, ya, menyambung silaturrahmi, ya, silaturrahmi. Kemudian dalam hadis yang lain juga, Uqbah bin Amir, dia bertemu kepada Rasulullah, kemudian menggenggam tangannya, lalu mengatakan, ya, akhbirni bifawadilil a'mal, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan apa yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah, ya, orang yang memutusmu, ya, wa'ati man haramaka, dan berilah orang yang pelit kepadamu, wa'arid amman dhalamaka, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Jadi, ya, termasuk amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kita menyambung silaturahmi. Ini 5 keutamaan dari menyambung silaturahmi. Hendaknya bagi kita semuanya untuk peduli dengan kerabat-kerabat kita, menyambung mereka, tidak memutus, ya, terutama dengan, ya, saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara bapak kita, ya, paman, ya, bibi, ya, sambung, karena itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua juga. Yang kedua, termasuk hak mereka juga adalah, ya, kita mendahulukan mereka dalam undangan, dalam sedekah, dalam nafkah, dalam hadiah. Kita dahulukan mereka. Ya. Jangan sampai kita ini peduli sama orang lain, tapi sama kerabat sendiri kita lupa. Ya. Justru kerabat adalah orang yang paling utama untuk kita bantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah, ya, apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka, ya, diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat. Ya, surat Al-Baqarah ayat 215. Artinya kerabat ini yang paling utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbuat baik sama orang lain, itu cuma berbuat baik saja. Tapi kalau berbuat baiknya kepada kerabat, ya, satu, kita berbuat baik, yang kedua, kita menyambung silaturahmi. Ya, sehingga pahalanya lebih besar. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzil qarabati isnan shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin itu cuma sedekah saja. Tapi kalau kita sedekah kepada, ya, orang miskin dari kerabat kita, itu 2. Ya, 1 sedekah, yang kedua adalah, ya, menyambung silaturahmi. Jadi ini sangat penting sekali, ya, untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir, ya, poin yang terakhir adalah, kalau tadi pada poin pertama kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi, maka pada poin yang ketiga ini adalah jangan sampai kita memutus silaturahmi. Ya,
Walaupun ya saudara kita mungkin sudah nggak peduli dengan kita, walaupun dia mungkin memusuhi kita, kita harus berusaha, berupaya ya bagaimana kita menyambungnya. Nabi SAW dalam hadis ya mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang balas budi, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya saja. Walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ya. Tetapi orang yang menyambung silaturahmi itu adalah yaitu orang yang menyambung ya yang memutusnya. Ini maksudnya yang paling utama itu justru bukan yang kita berbuat baik sama yang berbuat baik kepada kita saja. Oh, dia datang ke rumah kita, kita datang ke rumahnya. Kalau itu mudah. Banyak yang seperti itu. Tetapi yang paling ditekankan itu adalah bagaimana kita menyambung orang yang memutus kita. Udah lama ya, nggak ada kabarnya ya, atau dia musuhan dengan kita, mungkin ada konflik ya, biasalah kadang-kadang ya terjadi perbedaan ya, perselisihan ya. Justru yang seperti ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita menyambung mereka, jangan sampai putus. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Dzar ya, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam an asila rahimi wa in adbarat. Kekasihku, khalilku ya, karena khalil itu adalah kekasih yang paling tinggi ya. Dan itu hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mewasiatkan kepadaku agar aku menyambung silaturahmi walaupun ya dia pergi. Maksudnya walaupun dia membenci, memutus, tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku menyambungnya. Ya, demikian juga pesan Nabi kepada sahabat Uqbah bin Amir. Ya Uqbah, sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman dolamaka. Wahai Uqbah, ya, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Ya, dan berilah orang yang bakhil kepadamu. Dan berpalinglah dari orang yang mendolimimu. Ya, maksudnya nggak usah diurusin, udah cuek aja. Ya, ini akhlak-akhlak yang indah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tetap menyambung ya kepada kerabat-kerabat yang telah memutus hubungan dengan kita. Ya, jangan sampai malah kita memutus juga. Dianya aja ya cuek sama saya, ya udah. Dia aja nggak pernah nyapa saya, ya udah. Ya, saya pun nggak peduli sama dia. Ya, jangan seperti itu. Ya, hendaknya bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang ya memutus kita, walaupun orang jahat kepada kita, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang memutus tali hubungan dengan kerabatnya. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus tali hubungan kerabat. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga itu ya ada dua macam, bisa selama-lamanya yaitu orang-orang kafir, dan sementara yaitu orang muslim beriman tapi dia melakukan dosa ya, dan ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah mudminu khabrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bisihar. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Ya. Ya. Yang pertama, orang yang demen minum khamr. Ya, kecanduan minum khamr. Yang kedua, orang yang memutus tali kerabat. Dan yang ketiga adalah orang yang percaya dengan sihir. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahim. Sesungguhnya amal-amal
anak Adam itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Kamis malam Jumat. Ya, dan tidak diterima amal seorang hamba yang memutus tali silaturahmi. Jadi kalau orang-orang yang memutus tali silaturahmi, ya, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala amalnya walaupun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyambung, ya, silaturahmi. Ya. Nah, kenapa orang itu kok putus silaturahmi? Apa sebabnya? Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama, kejahilan. Ya, jahil tentang agama, jahil tentang syariat Islam, ya.